Hello guys, welcome to Cumber Curhatan Member. Wede. Oke, by the way, it's been a while since the last time kita ngadain Cumber ini. Jadi, kali ini Minja udah punya dua guest star kita yang Slay and Anggun Lee. Nih, sebelah sini siapa namanya? Vivi. And then? Yeah. Where are you from, Vivi? I'm from Jakarta. Jakarta. And then Graf? Aku from Surakarta. Surakarta. Oke, dan kita sebenarnya kayak ngobrol nyantai aja, karena kan sebenarnya tujuan dari podcast ini biar mereka tahu cerita member-member yang ada di Brilliant. Oke, Yeah. mulai dari awal kalian asalnya dari mana, mungkin punya hobi apa, sampai kalian belajar bahasa Inggris di sini. Nah, ini kalau Vivi ambil Brilliant berapa lama dan tahu Brilliant dari mana sih? Kalau aku ambil program 2 bulan, tahu Brilliant dari Instagram. Instagram. Graf? Kalau aku ambil program 3 bulan dan tahu Brilliant dari Google. Google Maps atau Yes, Google Google Review. Maps. Oke. Nah, itu dulu. Hold on sampai situ dan kita balik lagi ke back then. Pas awal kalian belum sampai di Brilliant nih. Vivi dulu atau Graf dulu nih yang mau ditanya duluan? Jeff dulu deh. Graf dulu deh. Oke. Kayaknya dia surrender ya. Iya. Surrender ya tuh, surrender. Surrender. Pronunciasinya udah hancur ini. Oke, Graf. Ceritain dikit kali ya, mulai kamu tahu bahasa Inggris dan belajar bahasa Inggris tuh pas kapan dan di mana? Oke. Seingat aku, dulu aku diajarin ngomong Inggris itu sebelum masuk playgroup. Oh, wow. Masih balita ya? Iya. Oke. Udah kayak gitu itu aja. aja sih, karena ya masih kecil, ingat apa lagi. Oke, jadi itu kayak bener-bener first time tahu Ya, bahasa Inggris. yes. Apa tuh kira-kira lagu atau film? Lebih ke kayak gambar hewan-hewan, Oh. terus kayak ini dog, ini Oke. cat. Ini pig Bang. gitu. No. Kan contoh. Oke. Nah, kalau Vivi gimana? Kalau aku sama sih, ya kita mungkin dari bayi pernah di apa? Ngobrol. Diajak ngobrol pakai bahasa Inggris, kayak diajarin kayak Gav juga binatang-binatang, cuman ya kita lupa aja gitu. Jadi aku ingetnya sih aku belajar bahasa Inggris sih SD ya. SD. Ini playground, ini Playgroup. playground atau playgroup, ini SD. Jadi agak berbeda ya. Iya. Nah, itu kan tahu bahasa Inggris. Kalau belajar yang benar-benar belajar kayak misalnya kosakata terus juga perkenalan gitu pas kapan tuh? Mungkin Vivi dia kan dari Jakarta ya kan. Harusnya udah dari kecil banget dong, mulai Iya, SD. dari SD. Belajar apa dulu tuh waktu itu? Pastinya perkenalan ya, masa Perkenalan. kita langsung belajar Oh, iya, ngomong. Dan kebetulan aku kan jadi dari Jakarta Utara, bukan dari Jakarta Selatan ya. Jadi kayaknya sih ya biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja. Ya, perkenalan aja, terus ya kata-kata yang sehari-hari aja, sehari-hari yang kita pernah dengar gitu. Oke, Graf? Oh, aku dari TK. Oh, wow. Yes, TK ku itu udah mengajarkan bahasa Inggris. Mulai dari perkenalan maju ke depan, kita memperkenalkan diri. Oke, bagus. Surakartanya aku kira kayak deket sama England ya. Iya. Dia bahasa Inggris dari Bali ya. Oke. International school, man. Oh, international school. No. Oh, enggak, sekolah No. negeri. No, swasta. Oh, swasta. Oh, iya. Pantes. Kalau aku sih anak negeri, guys. Jadi Iya, aku juga public school. Sombong amat. bakti kepada negeri. Oke, lanjut dulu sebelum kita makin kesana makin kesini. Kesini makin kesana ya sih yang benar. Oke, kita lanjut dulu nih. Kalau tadi kan belajar dari kecil nih, dari SD sama dari playgroup dulu. Nah, sebelum datang ke sini, sebenarnya apa nih kegiatan kamu di rumah? Kalau aku pengacara sih, guys. Apa tuh pengacara? Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Boleh. Bagus. Aku ya sama lah, kurang lebih. Seberapa penting sih bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari? Kalau aku sih, menurut aku untuk kehidupan sehari-hari, kalau misal kehidupan sehari-harinya di masyarakat, menurut aku ya penting gak penting sih. Tapi kalau Oke. untuk kayak mau lanjut ke sekolah, lebih lanjut kayak kuliah, aku kan gap ya, mau kuliah gitu atau nggak mau kerja, itu menurutku penting banget. Bener. Karena kan bahasa Inggris kan bahasa internasional ya, Yes. jadi kayak ya kalau bisa ya gimana gitu, jadi kayak cari kerja juga gampang kan Ya, bener. sekarang tuh. Jadi penting ya. Ya penting banget. Oke, Grab. Kalau aku untuk di masyarakat lebih ke untuk flexing aja ya. Iya. Weh. Sombong amat.
flexing, pamer-pamer nih. Iya, Kayak boleh. biar mamah bangga kan. Oh, Kita harus flexing. Tapi kalau untuk sekolah, kuliah atau kerja itu penting banget karena mulai dipakai international language kan Inggris ya. Jadi kayak nanti takutnya kita meeting pakai bahasa Inggris kita ngangong-ngangong sendiri kan itu nggak lucu ya. Ngangong-ngangong ya. Jangan sampai ngangong, makanya datang ke Brilliant Kamu Inggris. Oke, lanjut lagi. Itu kan kalian menganggap bahasa Inggris penting. Terus nih, sekarang udah masuk ke segmennya Kampung Inggris. Kan semua orang tuh rata-rata butuh belajar bahasa Inggris. Cuman mereka kadang bingung platform buat belajar bahasa Inggris itu di mana. Nah, karena kebetulan kamu sekarang ada di Kampung Inggris, kalian tahu Kampung Inggris itu di mana dan gimana ceritanya bisa sampai di Brilliant? Mungkin singkat aja nih. Jadi dulu aku kan main ke tempat tante aku yang ada di Madiun kan. Terus adik aku nih punya teman kayak tetangga gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol kayak, loh, aku setahu aku tuh ada nih salah satu tetangga dia yang pokoknya adalah kok nggak ada. Biasanya kita kumpul tuh ada. Ini nggak ada. Terus aku tanya ke adekku, ini kemana? Terus dia bilang, dia ini kalau liburan pasti ke Kampung Inggris gitu. Terus aku kayak, Kampung Inggris tuh ngapain ya? Belajar bahasa Inggris. Di mana? Di Kediri. Aku taunya dari situ. Itu first banget aku tahu. Terus sampai di Brilliant-nya? Sampai di Brilliant-nya ya. Apa langsung kayak oke aku harus Brilliant gitu atau enggak tahu dulu awalnya? Awalnya nggak tahu, tapi kayak akhirnya aku butuh belajar yang benar-benar Inggris gitu kan. Terus akhirnya tetangga aku kayak bilang, ya udah ke Kampung Inggris aja. Terus akhirnya pada nyaranin ke sana. Terus aku kayak cari sebelumnya aku nggak mau masuk sini. Tapi ya kenapa nih? Coba. Terus ada kan kayak lembaga gitu, aku cek fasilitasnya, aku kurang suka. Terus aku akhirnya kayak Google Maps ada banyak banget muncul di teratas tuh pasti Brilliant. Dan akhirnya aku kayak googling Brilliant tuh apa sih. Terus aku lihat-lihat fasilitasnya ada tertulis tuh camp VIP gitu. Terus aku kayak tertarik nih gitu. Terus akhirnya aku Google Maps kesini, cek lokasi, cek camp juga. Aku suka banget, ya udah. Mantap. Kalau Vivi gimana? Tahu Kampung Inggris dari mana? Terus gimana ceritanya sampai Brilliant? Sebenarnya tuh aku tahu Kampung Inggris udah lama banget ya. SMP mungkin aku udah tahu gitu ada Kampung Inggris. Keren. Cuman terkenalnya banget Kampung Inggris tuh tahu nggak sih kayak Mr. Abdul yang di TikTok? Nggak tahu. Kenapa tuh? Ada, dia tuh kayak waktu itu kan dia ngebenerin grammarnya orang gitu loh di TikTok. Terus akhirnya terkenal kalau dia tuh kayak salah satu tutor gitu loh di sini. Cuman kan sekarang udah meninggal orangnya. Terus aku tuh kayak kan aku gap kan, jadinya aku tuh kayak yang kalau nanti aku gap aku pengen deh gitu ke Kampung Inggris gitu. Jadi kayak aku kayak search gitu, ya pasti ketemu Brilliant guys. Kayak kalian cari Kampung Inggris tuh keluar paling atas Brilliant. Mereka yang ngomong ya, aku nggak ngomong nih ya kan. Nah, aku juga kayak gap, aku tuh pas ngeliat aku tuh udah kayak nge-search beberapa karena kan aku nanya ke mamiku nanya ke temennya yang udah pernah anaknya Kampung Inggris dan dikasih tahu beberapa pilihan. Cuman aku tuh kayak lihat fasilitasnya dulu sih sebenarnya karena tuh aku orangnya rada-rada susah betah di tempat agak orang picky gitu. Agak picky banget gitu loh. Terus pas aku ketemu Brilliant, aku lihat ada camp VIP, aku langsung kayak wah ini nih. Ya udah gitu, jadi aku kayak langsung bilang ke orang tuaku, orang tua kalau setuju, aku langsung sini. Basically nggak heran sih kalau misalnya kalian ngelihat fasilitasnya Brilliant karena mostly ini berdasarkan survei yang udah ya, member itu datang ke sini sebenarnya nyari tempat belajar yang nyaman. Karena kan mereka jauh dari keluarga. Of course yang mereka prioritaskan itu gimana cara mereka bisa belajar dengan nyaman. Makanya mereka pilih ya salah satunya mungkin tadi ada camp VIP-nya buat tempat tinggal. Karena kan belajarnya capek seharian dan butuh tempat istirahat yang nyaman juga pastinya. So nggak heran kalau misalnya kamu tertariknya karena fasilitas dulu. Next nih, first impression pas udah sampai Brilliant. Vivi dulu. Kalau aku first impressionnya, wah sama banget sama di Instagram. Jadi expect-nya awalnya nggak sama kayak tipu-tipu gitu? Iya, soalnya tuh kayak kadang nggak, maksudnya bukan tempat ini ya, bukan tempat Brilliant. Misalnya kayak aku ke kafe, contoh kafe, pasti kan kayak pasti gede nih kafenya gitu. Pas aku datengin kayak, ternyata kecil gitu. Kalau Brilliant tuh kayak yang pas aku masuk, wah gila gede banget, berarti kayak sama gitu sama di IG gitu. Kalau aku, kan aku langsung survei nih ke sini. First impression tuh kayak, ini
ini bagus banget sih tempatnya, estetik ya. Oke, Terus aku estetik. masuk ke backyard, ternyata di depan emang terlihat segini doang nih, Iya. tapi masuk gede banget. Iya, Gede emang. banget dan isinya kan kayak rumput-rumput, jadi kayak wow, bagus Kayak ya. peternakan domba ya. Rumput semuanya. Kayak di Swiss karena ada burung. Iya. Iya benar. Agak halu gimana gitu ya dari Swiss. Nggak Siapa apa-apa, nggak tahu apa-apa. kan. Oh iya, siapa Ya, tahu. siapa tahu. Solawatin dulu. Oh, maaf, Mbak. Udah lupa salah. Login dulu dong. Waduh, jangan dong. No. Oke, kita lanjut. First impression-nya kayak gitu. Tadi programnya berapa? 2 bulan? 2 bulan aku. Terus Graf 3 3 bulan. Pas pertama kamu datang ke sini kan banyak yang takut kalau misal datang sendirian nggak dapet teman gimana? Nah, menurut kamu mungkin nggak sih orang di sini nggak dapet teman tuh? Nggak mungkin. Kenapa? Cerita dikit dong, cerita dikit. Karena aku pertama kali datang ke sini ya pasti kayak sepi. Aku kan kayak hari Sabtu kan, kayak pada pada jalan-jalan, libur, iya, pada ya healing gitu Healing, kan. bener. Terus aku datang ke sini kan, aku masuk. Awalnya kayak ih kok sepi banget gitu kan. Tapi lama-kelamaan aku ketemu kayak teman campku tuh kayak nyapa gitu loh, kayak hai member baru ya, kayak gitu. Apalagi Gev, aku tuh Pengacara. kayak aku tuh ketemu Gev gara-gara dia kayak turun ke bawah. Aku kira tuh dia roomnya di bawah kan, nggak tahu ya di atas kan. Aku baru tahu dia room di atas kayak setelah beberapa hari aku temenan sama dia. Dia tuh kayak langsung kayak kamu member baru ya? Bentar ya, nanti aku ke kamar kamu. Kayak langsung kayak gitu. Dan bener dia ke kamar aku, cuma buat kenalan doang dan nanya dari mana asalnya, kayak bla 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 gitu. Jadi jangan takut guys, kalau nggak bakal dapet temen, bakal dapat kok, banyak banget. Yes. Karena aku tahu apa yang dirasakan Vivi ya, kayak Oh. kesepian Iya. gitu. Iya. Baru datang kesepian pasti ya aku takutnya dia kayak udah keburu, aduh kok gini sih. Jadi aku memberikan kesan pertama dia yang baik lah, aku kenalan biar dia ada teman. Terus kalau takut gak dapet temen tuh menurutku itu nggak mungkin Nggak sih, mungkin. karena sampai sini disambut sama temen camp, terus nanti kamu dapet kelas, apalagi 3 bulan kelasnya ganti-ganti, itu Ya, beda betul. temen lagi. Dan per kelas kan bisa 20 sampai 30-an gitu Ya. kan. Terus belum lagi kalau kita ketemu temennya temen, kenalan lagi, itu kayak banyak banget guys. Jadi Ya, benar. nggak Dan- perlu takut deh. Ya dan kayak nggak mungkin kalian kan sekamar kayak 2 sampai 3 orang kan, Iya. nggak mungkin dong kalian diam-diaman kan di Iya, kamar, ya benar. nggak lucu gitu Iya. maksudnya. Meskipun nih introvert ya kan. Ya. Se-introvert apa sih kamu sampai nggak mau keluar buat kelas kan nggak mungkin. Masa bakal diem kayak Iya kan? serem Iya, dong. iya. Mereka takut dong. Iya benar. Seenggak-enggaknya tuh dapat temen camp, temen kelas. Terus kalau kamu udah nongki nih, ini paling banyak tuh di sini. Karena kamu bisa ketemu sama member-member yang sebrilian, bahkan yang di luar brilian pun Iya. juga bisa ketemu Iya. dan bisa jadi teman. Jadi nggak ada masalah kalau kamu datang ke sini sendirian, nggak usah takut nggak punya teman. Ini nanti ketemu Graf sama ketemu Vivi, Vivi. di sini Hai. bisa temenan juga. Semuanya Sabang sampai Merauke. By the way di camp kamu ada nggak yang kayak jauh, yang kalian nggak expect kalau misalnya? Ada. Dari mana? Wamena. Dari mana? Iya, Wamena, Papua. Papua. Tuh guys, dari Wamena. Nih Minja, scamnya Minja ada yang dari Yaman, dari Rusia pernah. Rusia, Gila, oh gila, gila. gila. Itu bulan Maret kemarin. Kalau nggak percaya masih ada fitnya di Instagram, kalian tinggal cek aja tuh di situ. Asli emang seluas itu guys, arrange relations kita nanti di sini, bukan relationship yang itu ya. Nanti cinta periode. Oke, lanjut dulu. Terus itu baru pertama kan ya datang terus langsung dapat temen. Iya. Sekarang udah banyak dong temannya pastinya. Banyak banget. Hampir terkenal di sebelah camp Iya. kita. Oke, siap. Pokoknya segitu banyaknya. Terus kamu belajarnya periode berapa kemarin? Aku periode 5 September. 5 September kan? Aku 10 Juli. Oh ini bulan terakhir ya? Ya. Nah, ceritain dikit. Kalau tadi first impression brilliant, sekarang pas pertama masuk kelas deh. Kan ada 4 kelas tuh, ada grammar, pronunciation, vocabulary, sama speaking. Yang mana yang paling kamu kayak takutin awalnya dan ternyata ekspektasinya nggak kayak gitu? Oke. Aku pertama pasti grammar, karena kan Oke, dari grammar. kita sekolah tuh pasti yang ditakutin tuh grammar kan. Bener. Setelah masuk dapat guru yang fun dan selalu senyum tuh kayak wow, ternyata nggak semenakutkan itu dan Iya. fun-fun aja. Malah aku tuh kaget sampai sini kok nilai grammarku bisa A, padahal sebelumnya kayak nggak mungkin. Aku males banget grammar tuh, rasanya kayak udahlah nggak usah gitu loh. Itu sih yang aku ekspektasikan di sini kayak wow, oke. Tapi asik kelas grammarnya? Asik banget. Tuh. Vi, Aku juga takut grammar sama kayak Gev. Soalnya dulu di sekolah aku
menyontek temanku kalau lagi grammar. Karena jujur kalau di sekolah kan aku public school kan, sekolah negeri, jadi kan dia tuh ngajarinnya kayak langsung jadi kita nggak bisa nanya-nanya dong, kayak even nanya-nanya juga tetap nggak bakal ngerti. Iya, aku tahu sih. Ya, tapi pas di sini tuh kayak dikasih tahu sesimpel itu kayak ternyata semudah itu. Kenapa aku nggak dari dulu aja tau, kayak bisa ngerti gitu loh. Iya sih, ini relate sama kenapa kamu datang ke kampung Inggris guys. Karena kalau misalnya kita belajar di sekolah, paling-paling di sekolah itu seminggu sekali pertemuan buat bahasa Inggris ya kan. Terus satu pertemuan paling 1 atau 2 jam aja. Dan yang dibahas itu aja. Aku pengalaman dari SD sampai SMA, materinya sama. Terus maksudnya kayak, so ini belajar apa? Emang sih aku dulu udah bisa bahasa Inggris, tapi bukan yang bisa banget. Bahasa Inggris kayak ngaco. Kayak yang penting ngomong aja. Grammarnya acak-adul, terus pronunciation-nya ya di Inggris-Inggrisin. Jadi nggak ada kejelasannya sama sekali nih bahasa Inggris aku. Terus kalau di sini di kampung Inggris kan kita belajar satu di kelas dapat materi, dan abis kelas itu nggak yang udahan gitu aja. Kalau di sekolah kan abis selesai jam pelajarannya udah kita balik pakai bahasa Indonesia lagi, pakai bahasa daerah kita masing-masing. Jadi kayak pas kita minggu depan masuk kelasnya lagi itu ngeriset lagi dari nol banget. Kalau di sini abis selesai kelas kan ada English area. Ya, jadi 24 jam ngomong bahasa Inggris. So ibarat kata kamu habis belajar di kelas, materinya tuh langsung kamu praktekin pas English area. Jadi sehari-hari kepake terus. Makanya nggak hilang-hilang. Terutama vocab. Sehari berapa sih ngapalin vocab tuh per chapter? Kalau pre-basic 25. Itu ada verb, adjective gitu-gitu ya? Udah lengkap semuanya, tinggal ngafal aja ya kan. Nah 25, bayangin lah kalau 3 bulan udah berapa ratus vocabulary yang kalian hafal. Ya kan? Nah itu kalau nggak dipakai setiap hari pasti bakal hilang. Ada yang hilang nggak? Aku ada sih, jujur. Karena ya itu tadi harus dipakai selalu setiap hari. Jadi kalau misal kamu berharap belajar di rumah aja lah kan bahasa Inggris gampang, ya silakan. Tapi hasilnya pasti bakalan beda sama orang yang praktis. Karena belajar bahasa Inggris itu berdasarkan habit. Harus terbiasa dulu baru nanti bisa. Ya benar. Oke, lanjut nih. Sekarang bahas camp dulu deh. Kan tadi kelas, sekarang pindah ke camp. Camp kamu VIP. Ada fasilitas apa aja nih? Mungkin biar mereka pada tahu kalau mau ngambil VIP juga. Di camp VIP kita namanya camp VIP 16 Drupadi. Drupadi. Atau biasanya merah putih, 16 merah putih. Itu fasilitasnya adalah per kamar kalian ada 2 ranjang, jadi kayak 2 orang. Terus ber-AC, ada wifi. Habis itu kamar mandi dalam. Terus apa lagi ya, kalau ada ini loh lemari. Lemari storage-nya itu ada yang laci sama ada yang lemari pakaian gitu. Ada kaca juga. Ya ada kaca dan gede. Ya terus ada apa ya, rooftop. Ruang belajar, jemuran ruang belajar juga, jemuran buat anduk di dalam ruangan. Oke, jadi menurut kamu gimana camp VIP itu? Oke atau nyaman atau gimana? Oke banget. Kalau aku dari suruh rating ya, berapa nih rate-nya? Aku rate-nya 9/10. Widih, 9/10. Vivi? Sekarang aku jadi 10/10 karena wifi-nya. Wifi-nya tambah kenceng guys. Dan juga AC-nya tambah dingin. Karena di servis ya. Oke, mantap lah. Terus udah ada yang bersihin juga kan? Udah berasa kayak sultan ya kalian di sini. Kita ada yang bersihin setiap hari, ngepel sama nyapu. Terus kalau kos WC itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Atau enggak boleh sih minta seminggu sekali juga. 2 minggu sekali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Oke. Udah enak ya, kamu tinggal kayak rebahan gitu. Udah kayak punya ART ya. Musuhin. Tinggal tidur aja. Oke. Sebelum kita end Cumber, nih mau testimoni dulu lah ya. Kan Graf udah 3 bulan di sini. Gimana menurut kamu improvement dalam bahasa Inggrisnya di sini? Yang awalnya mungkin kayak cuma bisa good morning, good evening doang, terus sekarang udah bisa apa aja? Aku sekarang kerasa banget sih improvementnya. Kayak misal di pre-basic tuh kayak aduh kok susah ya kayaknya ya. Terus basic mulai basic vocab nambah nih. Kayak makin susah lagi kan. Habis itu aku masuk ke level tertinggi kayak speaking hack SH, itu langsung kayak ini yang aku cari. Emang kamu fokusnya ke speaking. Dan kayak beneran jadi lancar gitu loh ngomong. Karena namanya aja speaking hack ya, kita kan speaking terus kan. Dan itu kerasa banget improvementnya.
Jadi aku ngerasa sekarang bisa nih pamer gitu. Oke, sekarang udah pede lah ya kalau Udah disuruh pede, ngomong gitu. Kalau dulu aku misal nih kita pergi ke candi gitu ya sama keluarga. Terus itu coba ngomong-ngomong ya. Memang di sekolah udah diajarin dan didatangkan native speaker juga, tapi begitu aku praktek tuh kayak enggak. Iya, beda ya kan. Iya, beda. Sekarang lebih confident aja. Sekarang sama. Kalau Vivi? Kalau aku sih lebih pede aja kalau ngomong, karena dulu tuh aku kayak bener-bener malu banget kalau ngomong, sumpah semalu itu, bener-bener kayak gak mau ngomong gitu. Kalau sekarang kayak ya udahlah ngomong aja, karena kan di sini kan English area juga kan, jadi namanya juga lagi kampung Inggris juga, mereka nggak bakal kayak yang dia apaan sih lu so Inggris banget gitu kan? Ada kan kalau di tempat kita, di rumah kita pasti ada aja yang tapi kayak kalau di gitu. sini enggak. Terus juga kayak karena ngafalin vocab gitu kan, aku jadi kayak yang lebih gampang lagi buat ngomong, karena kita udah hafal vocabnya apa kan. Iya, kalau grammar gimana? Grammar udah oke, lumayan oke banget. Lumayan lah ya, ada improve seenggaknya. Itu dia sih poinnya. Karena emang menurut aku grammar itu yang butuh waktu paling lama. Karena thing take times, guys. Nggak bisa dibikin seinstan itu juga belajar bahasa Inggris. Even kayak instan dah, itu kan buka bungkus dulu, terus masak air, baru dicemplungin, direbus, baru bisa dimakan. Sama kayak bahasa Inggris kayak gitu dulu, belajar dulu, dibiasain dulu, baru nanti baru bisa. Terus nih terakhir banget nih, mungkin ada salam-salam dan juga bukan salam sih, lebih tepatnya kayak saran atau kata-kata yang mau disampaikan buat mereka-mereka semua yang mau datang ke sini dan belajar bahasa Inggris di sini. Mikir dulu. Kalau aku, karena aku sering banget kan sebelum sini kan kayak mantengin IG Brilliant ya, banyak banget yang nanya takut dapat teman. Itu jangan takut guys, kalian pasti dapat teman. Dan juga ya kalian kesini yang gap harus kesini buat ngisi waktu luang, biar nggak, kalau di Jakarta pasti gabut sih menurutku. Karena aku tahun pertama jujur aja aku nyesel nggak kesini. Kamu ngapain aja di Jakarta waktu pertama? Pengacara kan dia. Oh iya, jadi kayak di rumah. Iya, di rumah. Aku kerjanya latihan doang. Latihan sampai apa? Mampus. Latihan apa tuh? Kayak exercise gitu. Oh, oke. Jadi kayak gabut kan guys, mending kita belajar bahasa Inggris. Kalau aku, kalau kalian kayak takut, misal nih pengen ke kampung Inggris tapi kayak takut nanti yang lain udah jago, takut kalau nanti aku dapet temen yang udah fluent ngomongnya terus aku nanti ngangong-ngangong. Gak usah takut, karena kan ada, kalau di Brilliant kan kita ada placement test ya. Jadi kayak penempatan gitu, nanti kita di level apa sih biar teman kita setara. Jadi menurutku nggak perlu takut kalau dapet ntar dapet temen yang udah lancar banget, enggak, karena kita nanti akan disetarakan level. Ya, jadi belajar itu barengan, gak aja kayak satu kelas kok dia udah jago, kok gue masih ngangong gitu. Dia takutnya jadi insecure, nggak berani ngomong, itu dia poinnya. Oke, thank you banget buat Vivi sama Graf udah join di Cumber kali ini, udah sharing cerita sama kita juga. Oke guys, thank you for joining us and see you in the next Cumber video.